297 warga binaan di Papua Barat mendapat remisi Idul Fitri 1444 Hijriah. Ribuan umat muslim sholat Id berjamaah di Masjid Ridwanul Bahri. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Sabtu 22 April 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Sebanyak 297 warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya mendapatkan remisi atau potongan pengurangan masa hukuman pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang dibacakan oleh pelaksana harian Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat pada Sabtu pagi. Pemberian remisi disampaikan langsung usai pelaksanaan sholat Idul Fitri yang berlangsung di Masjid Al-Tarabiyah, Lapas Kampung Ambon, Sabtu 2023 yang diikuti oleh ratusan warga binaan yang beragama Muslim. Pelaksanaan harian Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Papua Barat, Pit Burkorsyam, kepada media mengatakan jumlah keseluruhan yang mendapat remisi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 sebanyak 297 orang. Di antaranya berada di Lapas Manokwari ada 64 orang mendapat remisi, Lapas Fakfak 49 orang, Lapas Sorong 139 orang, dan 1 orang dinyatakan bebas saat menerima remisi. Kemudian di Lapas Kaimana ada 17 orang, Rutan Temindabuan 6 orang, Lembaga Permasyarakatan Perempuan 2 orang, dan Lapas Teluk Bintuni 19 orang. Hari ini adalah Hari Idul Fitri dan revisi khusus untuk narapidana di Kota Manokwari ya. Papua Barat ya, maaf Papua Barat. Jadi seluruhnya berjumlah 297 yang mendapat remisi, yaitu masing-masing di Lapas Manokwari itu ada 64 orang, di Fakfak 49 orang, di Sorong 139, ya langsung kita satu. Ya, ada K2 orang yang bebas langsung ya langsung. Kemudian di Lapas Kaimana itu ada 17 orang. Kemudian di Rutan Temindabuan ya. Temindabuan ada 6 orang, terus LPP kebetulan dari Boka Lapas juga ada di samping saya 2 orang. LPK nihil ya, kosong, dan Bintuni 19 orang. Jadi jumlah semua yang mendapat remisi pada Hari Raya Idul Fitri ini 297 orang. Sementara itu, Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Manokwari Jumadi mengatakan jumlah warga binaan yang saat ini berada di lapas sebanyak 397 orang. Jumlah tersebut seiring bisa berubah jika ada tahanan yang masuk maupun keluar setelah menjalankan masa hukumannya. Dana di Lapas Manokwari hari ini ada 401. Izin Bapak 397. Mungkin kemarin bebas satu jadi 399. 97 Bapak. Jadi memang kalau di LP itu selalu berkurang, bertambah, berkurang, begitu. 397 ya Pak? Iya, 397. Ya. Alhamdulillah semua dalam kondisi aman. Dan hari ini Bapak Kakanwil diwakili Kepala Divisi Administrasi mewakili untuk kegiatan pemberian remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 2023. Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Manokwari, Angelina Hakubun juga menyampaikan khusus di Lapas Perempuan yang mendapatkan remisi pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini ada 4 orang. Dengan total warga binaan yang dalam Lapas Perempuan sebanyak 28 orang. Kelas 3 Manokwari untuk remisi khusus tahun 2023 sebanyak 5 orang. Yang baru turun SK-nya remisi itu baru 4 orang, kurang 1 orang. Tidak ada yang langsung beremisi ya, SK2. Semuanya remisi khusus. Jadi hanya berapa orang tadi? 4 ya Ibu? 4 yang menerima remisi di Lebaran ya?
Baik, jadi belum ada yang bebas juga. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, ribuan umat muslim padati halaman Masjid Ridwanul Bahri TNI Angkatan Laut pada sholat Id Sabtu pagi. Sholat Id Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Sabtu pagi tadi berlangsung juga di Masjid Ridwanul Bahri TNI Angkatan Laut. Bertindak sebagai khotif Ustadz Haji Baharudin Sabola yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manokwari. Sholat Id yang dimulai pukul 7 pagi berjalan hikmat dan aman hingga selesai. Dari pantauan TVRI Papua Barat, mulai pukul 6 pagi, ribuan umat muslim mulai berdatangan hendak melakukan sholat Id. Mulai dari dalam masjid hingga areal parkir dipadati umat yang menjalani sholat Id sebagai lambang meraih kemenangan setelah sebulan berpuasa. Yang diraih adalah bahwa Fitri ini maknanya adalah suci seperti waktu lahir oleh Ibu. Id ini kembali, maka Idul Fitri artinya kembali seperti waktu dilahirkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu dahnya diraih bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan salat tarawih dan sunnah yang lainnya dengan sungguh-sungguh, dengan tetap mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama sebulan menjalankan ibadah puasa dan hari ini meraih kemenangan di hari yang fitri, sehingga Ustadz Haji Sabola berpesan kepada umat muslim di Manokwari agar memasuki bulan Syawal tetap menjaga kesucian yang telah diraih dan meningkatkannya. Ini adalah bulan Syawal, adalah bulan peningkatan, butuh perjuangan. Apa yang harus kita perjuangkan adalah mempertahankan nilai kesucian yang pernah kita raih. Satu bulan telah kita memasuki satu madrasah. Dengan madrasah istilahnya kalau di pendidikan adalah dengan kurikulum kesabaran. Artinya bahwa bulan Ramadan telah kita digombleng untuk membina dan menata kesabaran itu. Kita berharap di bulan Syawal ini juga harus kita tata, bahkan kita tingkatkan. Kenapa harus kita tingkatkan? Kalau tadinya bulan Ramadan kita terbatas dengan sesama manusia karena banyak tidur, banyak istirahat. Di bulan Syawal ini kita punya kesempatan waktu yang besar untuk memacu itu jauh lebih baik daripada di bulan Ramadan. Jauh lebih banyak kita dapati orang-orang daripada bulan Ramadan. Karena memang bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Untuk diketahui, pelaksanaan sholat Id di Kabupaten Manokwari sendiri terbagi pada 17 titik, yakni 16 masjid dan lapangan borarsi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, umat muslim di Manokwari, ibu kota provinsi Papua Barat, pada Sabtu 22 April 2023 pagi melaksanakan sholat Idul Fitri di 14 titik berbeda sesuai arahan dari Panitia Hari Besar Islami atau PHBI Kabupaten Manokwari. Setelah sebulan melaksanakan ibadah puasa, hari ini Sabtu 22 April 2023, umat muslim di tanah air termasuk di Manokwari, ibu kota provinsi Papua Barat, melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri berjamaah sebagai pertanda hari kemenangan telah tiba. Sesuai arahan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manokwari, maka untuk pelaksanaan sholat Id di tempat terbuka dipusatkan di 14 titik berbeda untuk memberi kemudahan kepada jamaah bisa melaksanakan sholat. Dari 14 titik itu, pelaksanaan sholat Id terbesar dipusatkan di lapangan Borasi, Kota Manokwari. Kurang lebih 5.000 jamaah melaksanakan sholat Id di lapangan Borasi. Pelaksanaan sholat Id pada tanggal 22 April 2023 yang bertepatan dengan 1444 Hijriah ini dilaksanakan di 14 titik. Dan alhamdulillah pelaksanaan berjalan lancar. Untuk titik-titik tersebut yang pertama yaitu lapangan Borasi yang diikuti cukup banyak karena di sini memang sentralnya. Alhamdulillah untuk di Manokwari toleransi umat beragama sangat bagus. Karena apa? Masing-masing dari saudara-saudara kita yang tidak merayakan Idul Fitri, tetapi mereka sangat menghargai kita dan mereka juga menjaga ketertiban, menjaga keamanan bersama-sama dengan kita.
Ini yang kita perlu acungi jempol bahwa di Manokwari ini toleransi umat beragama cukup bagus dan cukup kondusif. Haji Mansur juga memberi apresiasi kepada masyarakat di Kota Injil Manokwari yang memberikan keleluasaan kepada umat muslim di wilayah ini untuk melaksanakan ibadah dengan tenang dan nyaman. Ini menurut Haji Mansur adalah bukti toleransi yang kuat yang hampir sulit ditemukan di belahan wilayah Indonesia lainnya, sehingga patut menjadi contoh kerukunan umat beragama di Indonesia. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, ratusan umat Islam di Manokwari mengikuti takbir keliling pada Jumat malam. Memaknai malam takbiran sebagai tradisi menjelang Hari Raya Idul Fitri, Jumat malam ratusan umat muslim di Manokwari mengikuti malam takbiran yang dilakukan mengelilingi kota Manokwari. Takbiran keliling diawali dari halaman Masjid Ridwanul Bahri TNI Angkatan Laut yang dilepas langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Hadir dalam acara pelepasan takbir keliling pimpinan Forkopimda Kabupaten Manokwari, Ketua MUI, PHBI, tamu undangan serta umat muslim. Bupati Manokwari sebelum melepas takbir keliling mengatakan yang terpenting adalah umat Islam mampu menjalankan ibadah puasa selama sebulan dengan baik hingga mencapai kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Paling terpenting adalah kurang lebih 1 bulan lamanya seluruh umat Islam di Kabupaten Manokwari dimampukan dan diberikan kekuatan bahkan kesehatan rahmatnya untuk menjalankan ibadah puasanya dari hari pertama sampai dengan hari ini, mampu melaksanakan ibadahnya dengan baik dan mencapai kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga Bupati mengajak umat muslim untuk selalu bersyukur karena boleh menjalani ibadah puasa selama 1 bulan. Diharapkan pembelajaran yang diperoleh selama 1 bulan dapat berguna sebagai pedoman kehidupan. Kita bersyukur bahwa hampir 1 bulan lamanya kita telah belajar tentang makna mengikuti dan melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan pembelajaran yang berharga selama 1 bulan ini akan kita pakai sebagai pedoman hidup kita dalam menjalankan kehidupan kita mulai 1 Syawal 1444 Hijriah yang akan dirayakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kita berharap bahwasanya kita akan menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Umat muslim diminta untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan dan kemenangan. Semoga amal bakti yang dijalankan selama sebulan penuh diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pantauan TVRI, takbir keliling berjalan lancar dan aman dan dijaga ketat oleh tim keamanan TNI Polri mulai dari titik start hingga setiap perempatan jalan. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara berharap kepada masyarakat agar menjaga hak ulayat untuk keberlangsungan bagi anak cucu. Paulus Waterpauw berharap alam harus dijaga. Hal tersebut diingatkan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat ditanyakan terkait tambang rakyat yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Ia berpesan kepada seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua agar menjaga alam. Jangan merusak alam dengan membuat kesalahan dengan menghadirkan hal yang berdampak pada kerusakan alam. Saat diwawancarai, Paulus Waterpauw mengatakan sangat setuju ketika masyarakat ingin memanfaatkan hasil alam untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, dan juga masyarakat. Namun kita harus memikirkan anak cucu kita ke depan yang juga memiliki hak yang sama untuk menikmati alam ini. Jadi kita harus menjaga dusun kita. Ulayat lah. Saya setuju bahwa Bapak Ibu dan juga anak-anak dan cucu-cucu ya ingin makan, ingin memanfaatkan hasil sumber daya alam itu untuk kepentingan diri, kelompok, dan juga masyarakat. Tetapi saya pikir harus hati-hati. Makan hari ini bukan untuk terus kemudian hidup hari ini. Karena kita punya keturunan, anak cucu, cicit,
yang ke depan juga mau hidup, mau menikmati alam ini. Jadi tahan diri. Jangan kemudian dengan dalil itu menghadirkan semua orang yang nanti membuat acak adut itu, berontakan alam ini. Ditambahkan, kepentingan keberlanjutan ini harus diatur karena dinilai pemilik hak ulayat hanya mendapatkan sisa, sedangkan orang lain yang mendapatkan keuntungan dari hasil alam yang dibongkar. Boleh kerja, artinya boleh lakukan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi jangan merusak yang kemudian mau dengan cara mudah dan gampang mendatangkan para pihak tanpa aturan. Karena kenapa kita perlu aturan? Karena kita mau atur tadi yang saya katakan, kepentingan keberlanjutan. Kehidupan berkelanjutan itu kan panjang. Orang yang sekarang hidup mati, nanti lahir lagi hidup mati, terus berlanjut kehidupan itu. Diharapkan ketika ada arahan dan juga himbauan dari pemerintah harus ditaati sehingga ada regulasi yang dibentuk pemerintah untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat pemilik hak ulayat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 22 April 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.